Jalan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara menggelar rapat paripurna pembahasan rancangan perubahan kebijakan umum anggaran dan rancangan perubahan prioritas plafon anggaran sementara KUA PPAS tahun anggaran 2020, Kamis 24 September 2020. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara, Romli AMD beserta para Wakil Ketua Madri Daud SHMM, Haji Dedi Sumirat, Joni Saputra, dan 24 anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara mendampingi PLT Bupati Lampung Utara, Haji Budi Utomo SEMM dalam agenda rapat paripurna tersebut. Dan insya Allah kalau ini bisa kita patuhi bersama untuk pemutusan penularan COVID-19 ini bisa terjaga di Lampung Utara. Pak PLT, upaya tegas sendiri pemerintah daerah Kabupaten Lampung Utara terhadap penanganan COVID ini seperti apa, Pak? Itu sudah tegas, surat perintah sudah dibuat. Kita sudah sampaikan kepada jajaran sampai ke dusun dan desa sudah. Menyiapkan ruang isolasi sudah. Yang terpapar kita berikan kesempatan mau dibawa ke karantina, kita bawa. Misalnya kan tidak cukup, kita karantina di isolasi mandiri sesuai dengan protokol kesehatan. Pak Ketua, izin Pak Ketua. Hari ini kita menerima atau memparipurnakan penyampaian kepala daerah terkait KUA PPSI APBDP tahun 2020. Itu diserahkan ke Badan Anggaran untuk ditindaklanjuti. Kalau nggak ada halangan, insya Allah di tanggal 24 kita paripurnakan. Laporan hasil pembahasan oleh Panitia Kerja Badan Anggaran dibacakan oleh juru bicara Panitia Kerja Nurdin Habib SE. Dalam laporan tersebut, beliau membacakan hasil pembahasan secara detail baik maupun anggaran perubahan dan setelah anggaran perubahan. Beliau juga dalam kesempatan ini memberikan masukan terhadap pemerintah daerah Kabupaten Lampung Utara mengenai PPJ seharusnya bisa menjadi tambahan PAD Lampung Utara. Ini kita tadi paripurna tadi, Pak. Oh ya, paripurna hari ini kita penyampaian APBD perubahan 2020 dan sudah kita bahas bersama tadi, dan insya Allah tanggal 24 lagi nanti kita akan melakukan paripurna lanjutan. Harapannya, Pak? Harapan bisa dibahas bersama Badan Anggaran Legislatif dan Eksekutif sesuai dengan RCD dan Renstra Kabupaten Lampung Utara. Tadi sempat terjadi kegaduhan, itu apa penyebabnya? Gaduh nggak ada yang gaduh-gaduh. Instruksi itu dinamika ya. Instruksi itu dinamika dalam satu persidangan, tapi itu kewenangannya Pak Ketua, bukan. Terkait COVID, Pak, langkah yang akan segera diambil oleh Pemda sendiri, Pak? Kalau COVID kita sudah rapat gugus tugas untuk semakin memperketat protokol kesehatan dan sudah dilakukan di lapangan untuk menyarankan 3M, mencuci tangan dengan air yang mengalir, kemudian pakai masker dan menjaga dengan KUA dan PPAS perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lampung Utara tahun anggaran 2020. Sebagaimana kita tahu bahwa kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, perubahan ini merupakan landasan dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan, di mana pada dokumen kebijakan umum anggaran memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, pembiayaan dan asumsi yang mendasari untuk periode 1 tahun. Sedangkan pada dokumen prioritas plafon anggaran sementara memuat rancangan program prioritas yang diberikan kepada satuan kerja perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan serta hadirin yang saya hormati, kita semua tahu dan menyadari bahwa APBD merupakan salah satu sumber utama pelaksanaan pembangunan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga kita daerah akan bersama dengan DPRD Kabupaten Lampung Utara melihat kondisi petani kita, khususnya petani singkong yang makin hari makin harganya tidak menentu dan merugi. Dan saya sudah lapor Pak Gubernur dan Pak Gubernur sudah menyetujui bahwa Lampung Utara dan Waikanan diminta untuk kembali ikonnya adalah lada dan kopi. Nah, oleh karena itu kan tidak bisa serta-merta ngajak petani ini kembali ke lada dan kopi. Oleh karena itu saya sudah berkomunikasi dengan Universitas Lampung, inilah khususnya
pusat pertanian itu ada satu temuan bahwa bawahnya itu nanti malada yang bisa hidup di semua iklim, baik panas, basah maupun gambut. Nah, steknya adalah lada Lampung. Nah, lada Lampung itu untuk stek dan nanti ada nutrisi yang sedang diproses di Universitas Lampung untuk memberikan asupan gizi kepada lada itu nanti, sehingga dalam hitungan dalam usia umur 2 tahun lada itu sudah bisa berbuah, dan kemudian akan kita ukur apakah selama 2 tahun baik biaya produksinya dan lainnya itu bisa menguntungkan petani. Maka pemerintah daerah bersama DPRD akan mengajak petani singkong tadi beralih fungsi lagi ke lada dan kopi, dan akan kita subsidi bibitnya, karena kemarin hitungan buat tahun ini itu 31.500 per satu batang, dan insya Allah nanti kita akan lihat beberapa kelompok tani yang ingin bersama, baru kita akan hitung dan akan kita berikan bantuan bibit, kemudian lain-lainnya tentunya akan kita bantu melalui pinjaman kur di Bank Rakyat Indonesia, yang insya Allah komunikasi yang dibangun itu sekitar bisa dibantu 50 juta per satu petani. Untuk demplonnya sendiri udah dilakukan Pak Bupati? Demplot pribadi saya buat, ada anggota dewan juga sudah buat, kemudian dinas pertanian pun sudah menyiapkan kurang lebih 1,5 hektar, itu sudah pesan bibitnya. Terus Pak Bupati, Dan juga pemerintah daerah harus menggenjot pendapatan hasil asli daerah agar lebih bertambah dalam kedepannya. Dengan kerjasama yang baik antara OPD yang berkaitan dengan pemerintah daerah beserta DPRD Kabupaten Lampung Utara, Panitia Kerja Badan Anggaran diketuai oleh Haji Rasmat Hartono SE. Rapat paripurna ini dilanjutkan oleh pembacaan hasil akhir rancangan KUA PPAS perubahan APBD tahun anggaran 2020 oleh PLT Bupati Lampung Utara. Ya sudah disahkan seperti apa yang kita bahas bersama tadi. adakah target khusus Pak kita untuk kedepannya Pak? Target ke depan kita akan bekerja sebaik-baiknya membangun Lampung Utara lebih baik. Paripurna hari ini pertama paripurna pengesahan RAPBD perubahan 2020. Kemudian paripurna kedua adalah penyampaian nota keuangan tahun 2021 dibahas bersama, baik dari eksekutif maupun legislatif, nanti badan anggaran, eksekutif legislatif dan tim anggaran dari eksekutif akan bekerja bersama membahas dan melibatkan seluruh OPD terkait. Kemudian rapat ketiga tadi kita telah mengesahkan atau mendekati bersama 3 raperda yang usul inisiatif DPRD Kabupaten Utara terkait dengan Kabupaten Layakana, pemberian beasiswa kepada mahasiswa dan pelajar. Kemudian yang terakhir adalah peraturan daerah tentang perlindungan pada tenaga kerja. PLT mengharapkan rancangan perubahan KUA PPAS 2020 dapat dilaksanakan dengan seefektif mungkin mengingat waktu yang sangat terbatas. Beliau juga menjawab masukan yang dilantorkan oleh Nurdin Habim, SE mengenai PPJ akan segera ditindaklanjuti oleh OPD yang terkait serta mengenai pendapatan asli daerah pun juga akan dilakukan dengan segera. Rapat ditutup dengan membaca ikhtiar rapat paripurna oleh Sekretaris Dewan Haji Adri SHMM yang berisi menyetujui nota kesepakatan rancangan perubahan KUA PPAS tahun anggaran 2020 antara pemerintah daerah Kabupaten Lampung Utara dan DPRD Kabupaten Lampung Utara. Kontributor Warta Hukum TV Rijal mengabarkan dari Kota Lampung Utara.